Terus sampai menutup ini hidung sampai di dagu sini. Jangan sampai gini kok nggih. Dan sampai gini kok tapi sampai sini nutup hidung sampai sini nggih. Jadi Pak. Halo. Agak-agak kan. Bisa kok agak kan atas hidung ini. Nggih. Yang Pak mau pakai alis enggak apa-apa. Teman-temannya sampai mengingatkan nggih, kalau temannya ini mau maskernya mau terang diingatkan. Soalnya cowoknya biasanya orang anu nggih, orang tetap ya. Tapi saling mengingatkan. Temannya saling mengingatkan. Karena kantin juga nggak boleh berpandang boleh jajan. Kalau pagi harus sarapan dulu ya. Ada pakai mesin. Nah, kira mana? Dia mau pakai enggak? Kok jalan-jalan? Tapi waktu ada Tadi pagi sudah diajarkan cara cuci tangan belum? Bagaimana caranya? Ini pakai apa gitu? Cuci tangan pakai sabun. Bagaimana kita bisa meyakini bahwa apa yang kita sampaikan itu sudah terinternalisasi di diri anak ketika mereka di rumahnya masing-masing. Ini terus kebiasaan dan penyampaian terus menerus karena anak itu selain kita ada grup paguyuban, nah kita bisa menyampaikan dalam grup paguyuban, kita bisa komunikasi dengan harus terus Pak. Kalau orang model orang tua kayak saya ini buka grup aja nggak pernah ini. Nah itu Penjaga kesehatannya, penjaga protokol kesehatannya, dan itu kemudian memang dibutuhkan kerjasama dengan orang tua atau paling tidak anak ada checklist setiap hari. Ada checklist setiap hari. Oh, sholat 5 waktu centang. ya ada Pak. Kemudian masuk rumah pakai cuci tangan centang. Untuk sementara untuk ya belum kita belum kita susun untuk diberikan itu Pak. Coba nanti disusun. Wacananya. Biar dikonsepkan juga oleh bidang di dinas pendidikan agar upaya dalam kurun waktu pertama awal-awal masuk ini menjadi internalisasi. Sehingga harapan kami awal-awal masuk tidak langsung pelajaran matematika, bahasa dan sebagainya. Justru awal-awal masuk itu bagaimana terbiasa dengan protokol kesehatan itu sendiri. Ya Pak. Itu pakai HP. Belum pernah sekolah. Sekolah. Pada prinsipnya sudah pada sebagaimana yang protokol kesehatan COVID-19 ini dilaksanakan, tidak ada antrian, tidak ada penumpukan, dan kelasnya juga ditata sedemikian rupa, sudah terus sedemikian rupa sehingga jaraknya sudah sebagaimana yang diharapkan. Satu kelas itu maksimal 50%, tetapi yang SMP maksimal 16 dengan kapasitas ruang 7x9 sudah dilaksanakan, baik TK, SD, SMP sudah dilaksanakan. Tinggal kemudian kita hari ini akan segera memutuskan apakah tanggal 31 itu akan tetap terus dijalankan, tetapi tantangannya pada saat tren pandemi ini mengalami kenaikan. Ini yang menjadi pembahasan kita nanti. Harapan kami sebenarnya masuk sekolah itu bukan targetnya bukan sekedar pembelajaran, bukan sekedar transfer knowledge, tapi harapannya adalah melakukan membuat
pembiasaan kepada anak, habit forming kepada anak itu sehingga terinternalisasi dalam diri setiap siswa, baik TK, SD, SMP, kemampuan untuk atau penguasaan terhadap bagaimana dia harus menjaga dirinya dan menjaga keluarganya, menjaga lingkungannya, sehingga dia tahu bagaimana menempatkan diri baik di lingkungan sekolah ataupun di rumahnya. Sehingga pembelajaran di sekolah itu dalam upaya menginternalisasi protokol kesehatan itu bukan hanya kepentingan di sekolah, tetapi anak ini menjadi agen bagi keluarganya di rumah dan lingkungannya. Kalau kita punya 83.000 siswa TK, SD, SMP, itu berarti harapan kita ini sebagian besarnya menjadi agen di rumahnya masing-masing dalam menjaga protokol kesehatan ini. Jadi targetnya seperti itu. Karena kalau di luar anak-anak itu menjadi bebas untuk bermain tanpa menjaga, ini yang menjadi kekhawatiran kita justru malah di situ. Kita tidak mengerti klaster mana, benar dari mana, tapi tiba-tiba faktanya di beberapa anak sekolah, usia sekolah, sekarang beberapa sudah dilakukan isolasi dan beberapa sudah dinyatakan sembuh. Ada usia 8 tahun, 12 tahun, itu ada yang terpapar juga. Nah, dengan adanya rencana masuk sekolah ini, harapannya terinternalisasi dalam diri setiap siswa itu karakter bagaimana cara dia menjaga dirinya, keluarganya, lingkungannya dengan protokol kesehatan COVID-19 ini. Dengan melihat simulasi ini, Sekolah dinas pendidikan kami rasa saya melihatnya siap, tetapi apakah kami masih melakukan kajian terhadap kajian epidemiologi dulu? Kan tidak serta-merta kesiapan begitu kita masukkan, tapi kajian epidemiologi akan kita lakukan lebih dalam, lebih rinci agar kita tidak membuat keputusan yang salah apa masuk sekolah itu. Kita yang bisa menjamin, sebagaimana tidak ada yang mengetahui kapan pandemi ini berakhir. Para ahli pun tidak ada yang mengetahui kapan pandemi ini akan berakhir. Tetapi kita melakukan upaya serius untuk melakukan pencegahan itu, daripada anak tidak memiliki pemahaman, daripada anak berkeliaran atau bermain di rumah tanpa kontrol, sementara orang tua tidak lagi bisa menahan anak mereka di rumahnya masing-masing. Tapi kami rasa memberikan pemahaman, pengertian, edukasi terhadap anak itu menjadi hal yang penting. ini memang masih ada. Klaster jagongan, klaster pendidikan, klaster warungan dan lain sebagainya pasti akan banyak muncul. Lalu kajian Mereka para ahli epidemiologi ini yang ada di Kabupaten Sragen, para dokter akan kami kumpulkan, dokter spesialis yang dengan ini kira-kira mereka masukkan apa dari rencana tanggal 31 Agustus besok masuk. Mereka memberikan masukan seperti apa dan mau kita dengar. Kalaupun kemudian dalam kajian itu akan kita memberikan sesuai jadwal tanggal 31 Agustus masuk, ya kita masuk. Tapi kalau dalam kajiannya itu penting untuk diundur, kita akan hitung. berapa lama kajian?